dengarkanlah. Di balik megahnya kisah Mahabharata, ada satu jiwa yang lahir tidak dalam gegap gempita. Seorang anak yang sejak awal, dunia seolah berkata, kisah hidupmu tidak akan pernah mudah. Nah, namanya Karna. Ia bukan anak biasa. Ia lahir dari rahim Kunti, belum menjadi istri siapa-siapa saat itu. Hasil anugerah dari Dewa Surya, sang matahari. Ya, Karna lahir dari mantra. Namun, karena dunia belum siap menerima keajaiban tanpa penjelasan, Karna dibuang, ditaruh dalam keranjang kecil, dihanyutkan di sungai seperti doa yang dilepaskan, menuju nasib entah kemana. Ia ditemukan oleh seorang kusir yang bernama Adirata dan istrinya yang bernama Radha. Orang-orang sederhana, namun berhati besar. Dan disitulah Karna tumbuh. Sebagai anak kusir, untuk waktu yang sangat lama, tidak ada yang mengetahui bahwa Karna adalah titisan sang surya. Sejak kecil, Karna haus akan ilmu dan kehormatan. Ia ingin belajar memanah seperti para bangsawan. Namun, dunia menertawakannya. "Kau anak siapa?" tanya mereka. "Anak kusir ingin jadi kesatria? Itu lelucon atau mimpi?" Ia pergi mencari guru, bahkan menyamar sebagai Brahmana demi bisa belajar dari para Surama, guru besar yang membenci kaum kesatria. Ia belajar diam-diam, dan ia jadi hebat, sangat hebat, bahkan lebih dari murid-murid lainnya. Namun, kebohongannya terbongkar. Suatu hari, para Surama melihat Karna tak kesakitan saat tertusuk serangga. Saat meditasi, hanya kesatria yang tahan seperti itu, kata sang guru. "Kau telah berbohong." Dan para Surama mengutuk Karna bahwa di saat paling genting dalam hidupnya, ia akan lupa semua ilmunya. Sampai datanglah Duryodhana, seorang pangeran kuru yang punya ambisi besar dan mata yang tajam, membaca kesepian orang. Duryodhana melihat Karna dan berkata, "Aku akan angkat kau jadi raja, Raja Angga, karena aku tahu nilaimu bukan pada darahmu, tapi pada jiwamu." Dan di sanalah Karna menemukan satu hal yang selama ini ia cari, harga diri. Dari situ, Karna bersumpah untuk setia kepada Duryodhana, bukan karena ambisi, tapi karena hutang budi. Dan itulah yang nanti akan jadi kutukan paling sunyi dalam hidupnya. Waktu berjalan, dunia terbelah. Pandawa di satu sisi, Kurawa di sisi lain. Dan Karna memilih berada di sisi sahabatnya, Duryodhana. Meski itu berarti ia harus melawan saudara kandungnya sendiri. Ya, karena akhirnya Karna tahu bahwa ia adalah kakak tertua para Pandawa, putra Kunti, kakak Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Tapi ia tidak berbalik. Ia menatap ibunya, Kunti, dan berkata, "Aku akan tetap setia pada Duryodhana, tapi aku janji satu hal padamu, bahwa 5 putramu akan tetap hidup, karena saat perang selesai, akan ada satu dari kami yang tak kembali." Dan tibalah Kurukshetra, perang besar, perang yang mengguncang bumi, pertarungan Dharma dan Adharma. Dan Karna, dengan baju zirah yang sudah ia relakan kepada Dewa Indra, berdiri sebagai kesatria tanpa perlindungan, hanya bersenjatakan kehormatan dan luka-luka lama yang belum sembuh. Di hari terakhir, ia berhadapan dengan Arjuna, adiknya sendiri. Tapi, bukan itu yang membuatnya gugur. Saat akan melepaskan panah, keretanya terjebak dalam lumpur. Ia turun, mencoba membebaskan roda yang tertanam dalam tanah. Dan disitulah
Kutukan Parashurama bekerja. Ia lupa ilmunya. Dan Arjuna, atas perintah Krishna, melepaskan panah saat Karna tak bersenjata. Panah itu menembus dada Karna, dan dunia kehilangan salah satu jiwa paling agungnya. Bukan karena kalah, tapi karena nasib memang tidak pernah berpihak pada mereka yang lahir dari sunyi. Setelah kematian Karna, barulah dunia tahu siapa dia sebenarnya. Putra Matahari, kakak Pandawa, kesatria sejati yang tak pernah diperbolehkan berdiri di tempat seharusnya. Dan mungkin itulah luka paling sunyi dari seluruh Mahabharata. Karena bukan tokoh suci, ia membuat pilihan yang keliru. Ia keras kepala, ia terikat pada janji dan harga diri. Tapi ia juga tulus, setia, tangguh, dan tak pernah meminta lebih dari hidup selain pengakuan. Dalam gelap dan terang Mahabharata, ia adalah cahaya redup yang hangat, yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang tahu bahwa tidak semua pahlawan harus berdiri di atas panggung. Beberapa lahir dari sunyi dan kembali ke sunyi. Selamat tidur untuk jiwa-jiwa yang seperti Karna, yang mungkin tak selalu dimengerti, tapi tetap memilih berjalan dengan kepala tegak. Selamat tidur untuk jiwa-jiwa yang seperti Karna, yang dilahirkan tanpa pilihan, dibesarkan dalam senyap, dan menjalani hidup di antara dua dunia yang tak pernah sepenuhnya menerima. Untuk kalian yang berjalan sendirian, bukan karena tak ingin ditemani, tapi karena dunia terlalu sibuk memihak siapa yang mereka anggap pantas. Untuk kalian yang tahu rasanya mencintai dalam diam, mengalah dalam senyum, dan setia dalam luka yang tak pernah dipertanyakan. Semoga malam ini, dalam gelap yang damai dan langit yang penuh bisik, ada pelukan yang tak terlihat, ada pengakuan yang meski tak terucap, terasa sampai ke jiwa. Karena seperti Karna, kita tak selalu dimengerti, tapi tetap memilih berjalan. Dengan kepala tegak, dengan hati yang diam-diam kuat, dengan cinta yang tak pernah minta dibalas. Tidurlah, karena esok masih panjang. Dan siapa tahu, di balik mimpi, ada satu dunia yang akhirnya berkata, "Aku tahu siapa kamu sebenarnya."